sebagai guru. Baiklah, selamat pagi Bu Selvi. Selamat pagi Bu Dian. Apa kabar hari ini panjenengan? Alhamdulillah sehat dan tentunya penuh dengan semangat. Alhamdulillah luar biasa ya Bu Selvi ya. Kita dapat bertemu dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat pada hari ini. Jadi bisakah Bu Selvi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Nurjaya. Saya adalah guru kelas 3 di SD Negeri Dowalai. Jadi hari ini saya beserta Bu Dian akan melakukan supervisi di kelas 3 dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih Bu Selvi atas sesi perkenalannya. Jadi Bu Selvi, bagaimana perasaan panjenengan saat ini akan melaksanakan supervisi akademis? Baik, yang pertama perasaan saya sangat senang karena saya diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi diri sehingga nantinya saya mengetahui hal-hal apa yang menjadi kelebihan atau hal apa yang perlu dipertahankan ketika saya menjadi seorang guru dan hal-hal apa yang perlu diperbaiki ketika saya menjadi seorang guru. Bu Selvi, terkait dengan materi tadi yang kami pilih adalah ciri-ciri makhluk hidup di kelas 3. Ini terkait dengan mata pelajaran apa ya Bu? Ciri-ciri Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran apa yang ingin panjenengan capai? Jadi ada dua hal. Yang pertama mengenai mengamati gambar dan membandingkan gambar. Dimana dalam mengamati gambar di sini nanti anak-anak diharapkan mampu minimal menyebutkan 4 ciri-ciri makhluk hidup, dan untuk yang menyimpulkan membandingkan gambar itu nanti anak-anak diharapkan mampu menyimpulkan materi mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Apa hal yang ingin Ibu kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari murid maupun dari segi panjenengan sendiri sebagai guru? Untuk murid tentunya saya ingin mencapai tujuan pembelajaran hari ini serta terus meningkatkan keaktifan siswa saat belajar. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan potensi saya terutama dalam memenuhi kebutuhan siswa yang beragam, kemudian melalui pembelajaran berdiferensiasi ini dan mengembangkan kemampuan sosial emosional. Ya, terima kasih Bu Selvi. Kemudian apa tantangan yang Ibu hadapi untuk mencapai tujuan pembelajaran maupun untuk mencapai pengembangan diri tersebut? Tantangan yang pertama di sini saya mengajar di kelas rendah ya, di kelas 3 yang sebentar lagi mereka akan naik ke kelas 4, di mana saya harus menyiapkan anak tersebut harus memiliki modal yang cukup untuk naik ke kelas 4. Kemudian selain itu karakteristik anak kelas 3 itu kan sangat beragam. Jadi ada yang aktif, kalau yang aktif juga terlalu aktif, yang diam ya sudah diam seperti itu ya. Jadi kira-kira persiapan apa yang bisa dilakukan dalam kegiatan supervisi kali ini? Jadi persiapan yang saya lakukan adalah menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap dan sesuai dengan materi yang saya ajarkan hari ini. Terus kemudian saya menyiapkan materi yang akan saya ajarkan sebelum memasuki kelas, kemudian menyiapkan media pembelajarannya untuk anak-anak itu lebih memahami proses pembelajaran nantinya. Baiklah, Bu Selvi sudah memberikan informasi yang begitu jelas dan begitu lengkap terkait dengan kegiatan supervisi yang akan kita lakukan. Terima kasih sekali lagi. Iya, sama-sama Bu Dian. Baik, demikianlah percakapan kami pada tahap observasi dalam rangkaian supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Selvi. Iya, selamat pagi Bu Dian. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sesuai janjian kita kemarin bahwa hari ini Jumat kita akan melaksanakan supervisi akademik tahap observasi. Saya akan mengobservasi panjenengan ketika mengajar di kelas. Saya tidak bukan berarti saya menilai, tapi saya cuma ingin belajar bagaimana kita saling sharing apa yang sudah baik, apa yang belum, nanti kita pecahkan bersama. Terus tadi Bu Selvi kemarin sudah memberikan RPP sekaligus perlengkapannya, sudah saya pelajari juga. Bagaimana Bu Selvi, sudah siap untuk ke kelas? Insyaallah sudah siap. Baik, kalau begitu Bu Selvi kita langsung aja ya. Anak-anak sudah menunggu dan sebentar lagi akan dimulai. Mari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Yogi teman-temannya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi sesuai subtema 1 itu kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baik, sebelum Bu Sefi memasuki materi mengenai dengan ciri-ciri makhluk hidup, Bu Sefi mau menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi nanti setelah kita belajar tentunya melalui kegiatan mengamati gambar, anak-anak bisa menyimpulkan minimal paling tidak ada 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Ya. Terus kemudian melalui kegiatan nanti menggandengkan gambar, anak-anak dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Baik, kita langsung ke materi ya. Hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu ada apa saja toh? Hewan, manusia, tumbuhan. Jadi ada hewan, manusia dan tumbuhan. Jadi manusia dan tumbuhan itu adalah ciptaannya siapa? Ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah. Jadi harus kita syukuri. Baik. Hari ini kan kita materinya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, satu ya, Bu Sefi mau memberi
Di situ juga dituliskan bahwa cicak-cicak di dinding. Caranya bergerak dengan apa? Kaki merayap. Makanannya apa di situ? Nyamuk. Sesuai dengan lagu tadi loh, makanannya apa namanya? Cicak apa? Nyamuk ya. Bergerak. Jadi ciri-ciri makhluk hidup ada apa tadi? Bergerak, ciri-ciri makhluk hidup. Bu Sevi di sini sudah menampilkan ada berapa gambar? Ada 6 gambar, di mana di sini menunjukkan apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada yang bisa tidak menuliskan ciri-ciri makhluk hidup sesuai dengan gambar? Ada yang berani maju ke depan untuk menuliskan sesuai dengan gambar? Untuk gambar yang pertama ini menunjukkan ciri apa? Terus kemudian gambar yang kedua ini menunjukkan ciri apa? Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Ada yang berani? Ada yang berani? Silakan angkat tangan dan maju menuliskan di depan. Ayo, siapa yang bisa dan berani menuliskan ciri-ciri makhluk hidup sesuai dengan gambar? Ayo silakan yang berani angkat tangan dan menuliskan di depan. Ya, bagus. Mas Yogi, silakan. Boleh dipilih salah satu gambar yang mana, terus kemudian tuliskan ini termasuk ciri-ciri apa? Ya, silakan dituliskan. Di sini Mas Yongki memilih gambar yang ketiga. Di sini apa ciri-cirinya? Betul ya? Betul. Beri tepuk tangan untuk Mas Yongki. Ada yang berani lagi menuliskan memilih gambar? Mas Hafid, silakan. Mas Hafid pilih yang gambar yang mana? Oke, silakan Mas Hafid. Makan. Baik, Mas Hafid memilih gambar yang terakhir. Di sini Mas Hafid menuliskan makan. Jadi salah satu ciri makhluk hidup apa? Memerlukan makanan. Tepat sekali. Tepuk tangan buat Mas Hafid. Ada yang berani lagi? Yang bisa menuliskan? Baik, Mas Azam. Ayo, silakan Mas Azam memilih. Kemudian baik, Mas Azam memilih gambar yang kelima. Di sini ada gambar apa? Gambar ayam bertelur. Jadi di sini dituliskan sama Mas Azam apa? Berkembang biak. Atau silakan berikan tepuk tangan untuk Mas Azam. Berkembang biak ini berarti apa? Bertambah banyak. Oke, ada yang mau menuliskan ciri yang selanjutnya sesuai dengan
Mbak Ina, boleh? Tinggal satu gambar Mbak Ina, ayo. Oke, jadi makhluk hidup itu di sini ada hewan, ada manusia ya. Nanti ada tumbuhan ya. Tumbuhan itu bergerak atau tidak? Nanti kita bahas setelah ini ya, tumbuhan itu bisa bergerak atau tidak. Jadi betul sekali, silakan ditepuk tangan untuk Mbak Tiara. Di sini sudah anak-anak tuliskan bahwasanya ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa? Tumbuh, bergerak, jadi manusia, hewan dan tumbuhan itu sama, mereka tumbuh. Kalau manusia dari dalam kandungan, terus kemudian bayi, balita, anak-anak, remaja ya. Kalau misalkan hewan dari kandungan ada yang bertelur atau beranak, terus kemudian anak ayam ayam dewasa ya. Kalau tumbuhan juga sama, dari biji tumbuh sampai nanti dia apa berdua ya. Terus kemudian bergerak, kalau manusia bergerak dengan berjalan, berlari ya. Terus kemudian ini apa ini? Manusia bernafas atau tidak? Hewan semua makhluk hidup bernafas. Kalau tidak bernafas namanya makhluk apa? Batu itu tidak bernafas, berarti dia makhluk apa? Makhluk mati atau tidak? Terus kemudian ini kita ada matahari. Di sini ada gambar seorang anak yang terkena sinar matahari terasa panas. Ini daun apa ini? Kumis. Kalau bahasa Indonesianya apa? Putri malu. Kalau terkena sentuhan dia akan menghasilkan apa ya? Daunnya. Terus kemudian berkembang biak. Berkembang biak itu berarti bertambah apa ya? Bertambah banyak ya. Terus kemudian di sini makan. Manusia, hewan dan tumbuhan memerlukan makan. Untuk apa? Untuk tumbuh ya. Terus untuk apa? Makan itu biasanya untuk apa? Mendapatkan energi. Ini berarti akan membagi kalian menjadi 4 kelompok untuk mengerjakan tugas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk membagi kelompoknya kita berhitung ya. Karena 4 kelompok kita berhitung 1 sampai 4 secara berulang. Bisa dimulai dari Mas Rizky berhitung. Mas Rizky 1. Mas Oke, kita sudah berhitung. Untuk yang nomor 1 itu kelompoknya dengan yang nomor 1, yang nomor 2 kelompok dengan nomor 2, yang nomor 3 berkelompok dengan yang nomor 3, dan yang nomor 4 berkelompok dengan yang nomor 4.
Siap ya? Siap ya? Baik, di sini Bu Safi sudah menyediakan lembar kerja yang akan kalian kerjakan dalam satu kelompok. Oke? Jadi di sini bisa dibagi ya. Silakan didiskusikan bersama teman-temanmu satu kelompok. Di situ ada gambar, di sini ada gambar ya. Terus silakan berikan sesuai dengan gambar seperti yang sudah di situ ada nama, terus kemudian kelas. Kerjakan di lembar ini. Ya, namanya satu kelompok ya. Oh, itu di garis dicocokkan mana ya? Nanti iki yang ini. Kilo. Itu kan makanan. Itu kan makanan iki to. Nih, kesetan kono iki. Oh, banget. Setelah kalian berdiskusi bersama dengan teman-teman satu kelompok kalian, tentunya di akhir kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan bersama teman-teman satu kelompok. Jadi di sini ada 4, berarti nanti akan ada setiap satu kelompok satu perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan bersama teman-teman. Jadi nanti setiap kelompok satu yang akan mewakili mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Siap? Siap. Baik. Kelompok 3 silakan untuk perwakilannya menyampaikan hasil diskusi yang sudah dikerjakan bersama temannya. Silakan kelompok 3 Mas Yogi untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan disampaikan dengan keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, disampaikan. Gambar nomor 1 itu bergerak. Nomor 2 menentukan makan. Nomor 3 tumbuh dan berkembang. Nomor 4 berkembang biak. Kenapa? Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Sekarang lanjut ke kelompok 4.
Perkenalkan nama saya Yogi. Saya dari kelompok 4. Gambar yang pertama bernapas. Gambar kedua Gambar apa Mas Yogi yang kedua? kuda Kuda yang sedang apa? makan, membutuhkan makanan. Nomor 3 bunga yang Nomor 3 ini tumbuh. Nomor 4 macam itu yang sedang berlari, bergerak. Nomor 5 ayam yang sedang bertelur, berkembang. Nomor 6 orang sedang bersin terhadap rangsang. Demikian dan tadi dari kelompok 3. Terima kasih. baik. Untuk kelompok 4 ini sudah selesai presentasi ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini mengenai tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Apa? Jadi kita tahu bahwasanya makhluk hidup, manusia, hewan dan tumbuhan itu apa? Bergerak, bernafas, dan makan. Jadi ada 6 ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang makan, terus kemudian berkembang biak, maka terhadap rangsang, tumbuh, apa? Dan bernafas. Jadi ingat-ingat deh, ada 6 ciri makhluk hidup. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini karena kalian sudah dengan semangat belajar. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Tetap belajar apa yang sudah dipelajari hari ini. Salam. Iya. Jangan tepuk apa. Terima kasih anak-anak. Hari ini sudah belajar dengan apa namanya, semangat ya. Kalian semuanya sudah ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran ini. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, anak-anak kita tepuk. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Loh, ayo. Kembali cek. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya,
Welcome to Mr. SH and Mr. Rod FT, Mr. Smee on the mix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dian Aryunintia, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pacitan, dengan rekan saya Ibu Selvi Nur Hidayah. Beliau adalah guru kelas 3 sebagai mitra saya dalam praktik supervisi akademik yang dilaksanakan di kelas 3 dengan materi pelajaran ciri-ciri makhluk hidup pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk selanjutnya kami di sini akan melaksanakan praktik pasca observasi yang pada saat ini dihadiri oleh pengajar praktek saya. Beliau adalah Bapak Didik Hertanto yang akan melihat dan mendampingi saya selama proses pasca observasi dengan pendekatan berbasis coaching. Selamat pagi Pak Didik. Ya, untuk selanjutnya kami mohon izin untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi kali ini. Baik Bu Selvi, terima kasih sekali lagi untuk kerjasama kita dalam kegiatan supervisi akademik. Alhamdulillah semua telah berjalan lancar dan panjenengan sangat luar biasa. Ya, terima kasih Bu Dian. Saya juga berterima kasih karena Bu Dian telah mendampingi saya dalam kegiatan supervisi ini. Bagaimana perasaan Bu Selvi setelah melaksanakan praktik pembelajaran di kelas dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan atau menerapkan kompetensi sosial emosional atau KSE? Baik, alhamdulillah pengalaman baru bagi saya Bu Dian. Yang paling penting adalah perubahan ke arah yang lebih baik tentunya untuk siswa saya, namun juga masih ada hal-hal yang kaitannya dengan keaktifan siswa serta keberanian siswa dalam menyampaikan pendapatnya, karena ternyata masih ada anak-anak yang pasif dan kurang berani menyampaikan pendapatnya, padahal saya sudah menerapkan cara dan metode baru seperti itu. Luar biasa, saya sangat senang dengan panjenengan yang selalu melakukan refleksi setelah proses pembelajaran. Apakah proses pembelajaran yang Bu Selvi lakukan kemarin tentang mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi ciri-ciri makhluk hidup sudah berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah Bu Selvi susun? Baik, secara umum sudah, namun ada beberapa hal yang dalam pelaksanaannya harus saya sesuaikan dengan kondisi kelas pada saat itu. Iya, benar sekali ya Bu Selvi. Yang penting perubahan itu tidak terlalu melenceng dari topik atau rencana yang telah kita susun sebelumnya, karena memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas itu, bagaimana kondisinya siswa bagaimana. Selanjutnya coba Bu Selvi ceritakan hal-hal apa yang merupakan sebuah pencapaian atau yang memuaskan, dan hal-hal yang mana yang perlu untuk Bu Selvi tingkatkan kembali. Baik, saya sangat puas Bu Dian ketika di akhir pembelajaran hasil tugas siswa itu jawabannya 80% sudah sesuai, dan yang paling penting adalah meningkatnya keaktifan siswa. Namun kekurangan dari pembelajaran tersebut adalah belum maksimal untuk siswa yang memiliki kemampuan belajar rendah dan pasif, karena pembelajaran berdiferensiasi ini proses yang saya lakukan belum sesuai dengan kesiapan belajar mereka, karena di awal pembelajaran saya belum memberikan tes terlebih dahulu untuk mengetahui kesiapan belajar mereka, sehingga pembentukan kelompoknya itu masih dilakukan secara acak, belum sesuai. Alhamdulillah Bu Selvi, ternyata selain kegiatan supervisi ini, kegiatan yang kita lakukan dulu, sharing kita dengan komunitas praktisi yang ada di sekolah tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional atau KSE telah diterima dengan baik dan panjenengan pahami dengan baik. Jadi yang kurang dari kegiatan pelajaran tadi adalah belum melaksanakan tes diagnostik awal untuk mengetahui kesiapan belajar anak, dan pembentukan kelompok masih secara acak ya, sehingga diferensiasi prosesnya belum nampak seperti itu. Iya Dian, kira-kira seperti itu. Ya, jadi dengan begitu Bu Selvi, panjenengan secara tidak langsung tadi sudah bisa menemukan
jawaban dari permasalahan atau solusi dari permasalahan yang jenengan sampaikan di awal tadi, yang mana ada sebagian siswa yang masih pasif mungkin karena kebutuhan belajarnya tadi belum terpenuhi nggih. Iya Bu Jian, jadi untuk langkah selanjutnya saya akan mencari tahu terlebih dahulu kesiapan belajar siswa sebagai dasar pembentukan kelompok serta mempertimbangkan hobi dan kesukaan siswa sehingga proses pembelajaran dan konten pembelajaran yang saya sampaikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Intinya lebih memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi dalam setiap proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Luar biasa, saya sangat senang dan terharu sekali dengan memiliki mitra kerjasama seperti panjenengan. Semoga kita bisa mengantarkan anak didik atau peserta didik kita dengan baik dan selalu melakukan pembelajaran yang dapat terus berpihak pada murid. Bu Sevi, kira-kira cukup sekian percakapan kita. Alhamdulillah panjenengan sudah melaksanakan proses pembelajaran sudah cukup baik, meskipun tadi ada kekurangan tapi panjenengan sudah menemukan sendiri solusinya. Jadi saya rasa tahapan pasca observasi kita cukup sampai di sini, dan untuk selanjutnya mari kita mengisi lembar rencana pengembangan diri untuk jenengan dan lembar refleksi diri latihan coaching untuk saya. Terima kasih Bu Sevi atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi karena sering mengganggu dan merepotkan panjenengan. Sama-sama. Baik, terima kasih. Demikian tadi percakapan kami dalam tahap pasca observasi bersama rekan saya Ibu Sevi Nur Hidayah. Alhamdulillah telah selesai. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.